Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKI Mojokerto. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga tengah minggu. Hari ini firman Tuhan dilayankan oleh Saudara Mario Gunawan. Beliau adalah calon pendeta dari GKI Kediri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dengan menaikkan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Mojokerto. Apa kabarnya? Lama ya kita sudah tidak berjumpa sejak pertama kali saya waktu itu praktek 2 bulan di GKI Mojokerto. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah tema keluarga sebagai ruang tumbuh bersama. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu.
Malam hari ini kami bersama hendak merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, tapi juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terbuka untuk mendengar sapaan Tuhan, maka berkaryalah melalui firman-Mu yang terus meneguhkan dan mengubahkan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita membaca 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga sebagai ruang tumbuh bersama. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingat dulu ketika hendak membangun rumah tangga, ketika hendak menikah dengan seseorang, ketika akan memiliki anak, baik anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak selanjutnya. Pernah enggak membayangkan besok kalau saya punya pasangan, besok kalau saya punya mertua atau orang tua, kalau saya punya anak-anak, keluarga seperti apa sih yang mau dibangun? Atau keluarga ideal seperti apa yang menurut ukuran Bapak Ibu yang hendak diupayakan ketika belum berkeluarga? Pasti pernah ya Bapak Ibu, coba diingat-ingat. Katakanlah ada 10 harapan kita, baik terhadap pasangan, terhadap orang tua, maupun terhadap anak. 10 harapan ekspektasi kita. Dari 10 ini, berapa yang sudah terwujud Bapak Ibu? Ada yang gagal? Banyak? Jangan sampai banyak ya Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan begini. Tentu ketika kita hendak membangun sebuah keluarga, ada ekspektasi atau harapan tertentu yang menurut ukuran kita adalah, oh aku besok mau membangun keluarga yang ideal seperti ini. Tapi rupanya ketika kita menjalani hidup berkeluarga, ada harapan-harapan, ada ekspektasi-ekspektasi yang gagal untuk diwujudkan. Dan tak jarang kemudian harapan atau ekspektasi yang gagal diwujudkan ini membuat kita kecewa, membuat kita marah, jengkel, membuat kita bahkan merasa putus asa dan gagal. Tapi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu gagal di dalam kehidupan keluarga, maka izinkan saya berkata bahwa Bapak Ibu tidak gagal. Sebab tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang tidak punya kesalahan, tidak punya kelemahan, tidak punya kegagalan. Justru ketika kita mengalami kegagalan, ketika ekspektasi dan harapan kita tidak dapat diwujudkan, maka sadarilah bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tapi yang ada ialah keluarga yang mau bertumbuh bersama di dalam relasi berkeluarga. Sebab inilah yang menjadi tujuan awal ketika Tuhan menciptakan manusia, membentuk manusia menjadi sebuah keluarga. Kalau Bapak Ibu ingat kisah Adam ketika ia diciptakan sendirian dan Allah berkatakan, tidak baik manusia seorang diri, aku akan menempatkan seorang penolong yang sepadan baginya. Itu berarti apa? Manusia tidak sempurna. Dan ketika manusia punya kelemahan, maka Tuhan menghadirkan manusia yang lain untuk hidup saling melengkapi dan saling menopang. Dan itulah yang menjadi tujuan awal Tuhan menciptakan dan membentuk keluarga, supaya
masing-masing anggota di dalamnya bersedia untuk bertumbuh bersama. Dan hal inilah yang diingatkan melalui bacaan kita 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan ataupun di dalam hidup kita sebagai anggota keluarga, proses bertumbuh adalah proses yang penting. Karena bertumbuh itulah yang membuat kita menjadi makhluk hidup. Tanda kehidupan adalah ketika kita bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh dibutuhkan 2 aspek penting. Yang pertama adalah relasi dan yang kedua adalah pengalaman. Terkait dengan bacaan kita, maka relasi itu berbicara bagaimana kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama kita. Dan relasi itulah yang membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan. Mengenal apa yang dikehendakinya, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapannya, dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi pengenalan kita pada Tuhan itu akan membuat kita juga mengenali diri kita. Mengenali siapa kita, untuk apa kita ada, tujuan kita hidup itu apa, dan supaya hidup kita bermakna itu kita harus seperti apa. Dan ketika kita mampu mengenali diri kita, kita juga akan mengenali orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di sekitar kita melalui relasi yang kita bangun. Dan di dalam relasi tentu hal yang paling penting adalah dibutuhkan keintiman, kehangatan, dan keharmonisan. Dan untuk membangun keintiman, kehangatan, dan keharmonisan itu butuh upaya yang disengaja. Bukan upaya yang tidak disengaja. Upaya yang disengaja seperti apa? Kalau Bapak Ibu mau membangun relasi dengan Tuhan, tapi tidak pernah bersaat teduh, tidak pernah berdoa, ya tidak akan pernah terbangun relasinya. Kalau Bapak Ibu mau mengenal orang lain yang ada di sekitar kita, tapi tidak pernah ngobrol, tidak pernah melakukan aktivitas bersama, ya tidak akan pernah mengenal. Jadi saya katakan keintiman, kehangatan, dan keharmonisan adalah upaya disengaja untuk kita membangun relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan hal inilah yang membuat kita bertumbuh. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang penting juga adalah pengalaman. Bahwa setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam relasi kita, baik relasi kita dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama, entah itu pengalaman konflik atau gesekan, entah itu pengalaman mewujudkan visi misi bersama dengan anggota keluarga kita, entah itu pengalaman sukacita, mendukakan, mengecewakan, semua pengalaman itulah yang akan membuat kita semakin melihat kehidupan kita di dalam relasi dengan Tuhan dan juga sesama. Jadi 2 hal, relasi dan pengalaman, itu yang akan menolong kita lalu mengalami proses pendewasaan. Baik di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam perbuatan kita, maupun di dalam kehidupan kita seutuhnya. Jadi dari relasi dan pengalaman kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi juga ingat, ketika kita hadir di tengah keluarga, tentu juga pengenalan pada diri sendiri dan juga pengenalan kepada sesama. Nah, bagaimana kita tahu kita sudah mengenal Tuhan, diri, dan sesama? Pertanyaan refleksi bagi kita adalah begini. Hal apa sih yang membuat kita bertumbuh? Hal apa yang membuat kita bertumbuh juga di dalam keluarga kita? Hal konkret apa yang sudah bisa diupayakan di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga setiap anggota keluarga itu juga mengenal Tuhan? Hal konkret apa yang sudah diupayakan di tengah kehidupan keluarga kita? Sudahkah kita membangun mezbah keluarga? Kita berkumpul sebagai satu anggota keluarga, berdoa bersama, melakukan sharing bersama, berbagi narasi kehidupan. Itu kan mezbah
keluarga yang disengaja untuk upaya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita pada Tuhan, tapi juga pengenalan kita pada sesama kita. Sudahkah kita wujudkan di dalam kehidupan keluarga kita? Dari hal itu kemudian kita juga seberapa mengenal diri kita masing-masing. Perubahan apa sih yang sudah terjadi dalam hidup kita ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita hidup berkeluarga? Apakah ketika kita hidup sebagai anak Tuhan ada perubahan yang ke arah yang lebih baik atau justru ke arah yang lebih buruk? Ketika kita hidup berkeluarga, kita apakah menjadi orang yang semakin baik atau justru menjadi orang yang semakin buruk? Ada loh Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang mungkin pergi beribadah setiap minggu, setia, rajin. Tapi ketika ia tidak ada di gereja, kelakuannya luar biasa buruknya. Ada juga orang yang tadinya ketika bujang penyabar, tidak suka marah. Tapi begitu nikah menjadi orang yang suka marah dan sangat tidak sabar. Nah, inilah yang mau saya katakan Bapak Ibu, mengenali diri kita itu juga penting. Perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai lalu kita tidak merasakan apa-apa, tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Syukur-syukur kalau perubahan itu ke arah yang baik, dan itulah yang harus dilakukan oleh kita. Berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau berubah menjadi lebih buruk, Bapak Ibu mesti lebih mengenal diri masing-masing kita. Dan ketika kita sudah mengenal diri kita masing-masing, percayalah, melalui relasi dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan pengalaman hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita sebagai keluarga, kita dengan mudah mengenal pasangan kita, mengenal anak-anak, mengenal orang tua kita. Contoh paling gampang, kalau kita sudah mengenal diri kita dan mengenal orang di sekitar kita, kita akan dengan gampang, tanpa orang lain berkata sepatah kata pun, kita sudah mengerti, oh, anak kita misal mengurung diri di kamar. Mungkin dia sedang mengalami sebuah masalah. Atau suami kita pulang kerja mukanya lesu. Tanpa suami kita katakan, wah aku dimarahi bosku, seorang istri akan tahu bahwa suaminya sedang punya masalah. Atau sebaliknya, ketika istri mukanya cembetut, mencucu terus, tanpa istri mengatakan aku gak punya uang, suami akan peka kasih uang belanja untuk istrinya. Nah, ini kan hal-hal yang saya katakan tadi, pengenalan pada Tuhan membuat kita mengenali diri kita, tapi juga mengenali sesama kita. Dan itu butuh proses, upaya yang disengaja, upaya untuk bertumbuh bersama. Dan itulah pentingnya mengapa Bapak Ibu kita mesti menjadikan keluarga kita sebagai home, sebagai rumah, tempat di mana setiap anggota keluarganya diberikan kesempatan untuk belajar bertumbuh menjadi dewasa. Nah, dalam hal ini tidak hanya anak-anak yang bertumbuh dewasa. Para orang tua pun juga harus belajar mengenali anak-anak dan juga bertumbuh bersama. Jadi kalau ditanya siapa yang harus bertumbuh, tidak hanya anak-anak, orang tua, pasangan suami istri, orang tua, mertua, menantu, anak-anak, semua yang disebut dengan keluarga harus mengalami proses pertumbuhan bersama. Dan ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara, proses bertumbuh bersama adalah proses yang melalui upaya disengaja di dalam membangun relasi, tapi juga menikmati dan merefleksikan setiap pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, tapi juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jadikanlah rumah, jadikanlah keluarga kita sebagai rumah
tumbuh bersama bagi setiap anggota keluarganya, sehingga semua anggota keluarga kita menjadi dewasa, mengenal Tuhan, mengenal diri, dan mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Tuhan, terima kasih karena Engkau menghadirkan orang-orang di sekitar kami sebagai keluarga. Dari mereka kami belajar mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa diri kami, dan mengenali mereka sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di sekitar kami. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dengan segala pengalaman dan pergumulan yang terjadi, supaya setiap kami yang menjadi anggota keluarga boleh mengalami proses pertumbuhan di dalam iman, kasih, perbuatan, dan kehidupan kami. Kami semakin mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami semakin mengenal diri kami masing-masing, kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan hal-hal positif yang kami miliki. Tapi juga boleh semakin mengenal orang-orang yang sudah Tuhan ditempatkan di sekitar kami, baik itu pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami, menantu kami, sehingga keluarga-keluarga yang sudah Tuhan bentuk, berkati dan satukan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Setiap keluarga boleh menjadi saksi-saksi Kristus melalui hidup relasi yang harmonis, relasi yang hangat, relasi yang mau saling menopang, saling mengasihi, bahkan saling mengampuni ketika ada luka di dalamnya. Maka Tuhan terus berkati dan pimpin di dalam perjalanan kehidupan keluarga di hari-hari ke depan, supaya setiap kami boleh terus bertumbuh bersama menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu, demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Mojokerto, sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan kita untuk kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.